Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Kali ini saya akan memberikan kisah motivasi dari Andri Wongso yang berjudul Susu dan Sepotong Roti. Di suatu malam yang pekat, tampak seorang pemuda pengembara sedang berlari-lari kecil di tengah hujan badai. Ia berusaha menemukan sebuah tempat berteduh yang bisa melindungi tubuhnya dari deraan hujan badai. Pemuda pengembara itu mencoba berteduh di bawah sebuah pohon, lalu berpindah ke teras sebuah rumah sederhana yang tak jauh dari tempatnya berteduh saat itu. Dengan tubuh basah kuyup, ia mencoba beristirahat dan melepaskan lelah. Rupanya pemuda pengembara itu sedang kehabisan bekal makanan. Ia menggigil kedinginan sekaligus harus menahan rasa lapar yang menggigit hingga kepalanya berkunang-kunang. Tak lama berselang, datang seorang perempuan setengah baya. Ternyata perempuan itu adalah si pemilik rumah yang terasnya dijadikan tempat berteduh oleh pemuda pengembara tadi. Melihat kedatangan si pemilik rumah, pemuda itu buru-buru mohon izin dengan sopan. "Maaf Bu, saya hanya numpang berteduh. Mohon Ibu tidak merasa terganggu dan mengizinkan saya berteduh barang sesaat." Sambil menganggukkan kepala dan tersenyum bijak, perempuan itu bergegas masuk ke dalam rumah. Tak lama berselang, ia kembali dengan membawa semangkuk susu hangat dan sepotong roti. "Nah, kelihatannya kamu kedinginan dan kelaparan. Ini ada sepotong roti dan semangkuk susu untuk menghangatkan perutmu." "Maaf, hanya ini makanan yang ibu punya," kata perempuan pemilik rumah. "Oh, makasih Bu." Pemuda pengembara menerima pemberian itu dengan suara dan tangan gemetaran. Lalu sambil malu-malu dan rasa syukur teramat dalam, ia langsung menghabiskan roti dan susu hangat di hadapannya. Tahun berganti tahun, dikisahkan suatu hari di sebuah rumah pengobatan yang besar dan terkenal tengah berlangsung kesibukan yang luar biasa. Beberapa orang sedang menandu seorang perempuan tua dalam keadaan pingsan. Tampak kondisinya sangat kritis akibat penyakit akut yang dideritanya selama bertahun-tahun. Untuk menyelamatkan nyawanya, kepala tabib memutuskan melakukan tindakan operasi. Beberapa hari kemudian, usai menjalani operasi dan memasuki proses penyembuhan, perempuan tua itu tampak bingung dan tidak tenang. Pikirannya terus tertuju pada biaya pengobatan dan perawatan yang sudah pasti sangat mahal. "Dari mana aku bisa membayarnya?" tanyanya dalam hati. Ia memberanikan diri menanyakan besarnya biaya pengobatan kepada si perawat. Tak lama berselang, si perawat mendatanginya kembali dengan membawa sepucuk surat. Dengan perasaan gundah diterimanya surat tersebut dan segera pula dibacanya. "Ibu yang baik, perkenalkan saya adalah tabib kepala yang mengoperasi dan merawat ibu. Seluruh biaya pengobatan telah saya lunasi. Ini sebagai tanda terima kasih saya atas pemberian semangkuk susu dan sepotong roti yang pernah ibu berikan dahulu. Sayalah si pemuda kelaparan yang dulu berteduh di teras rumah ibu. Semoga Tuhan memberikan kesehatan dan umur panjang kepada ibu. Salam sejahtera." Selesai membaca surat itu, meneteslah air mata haru bercampur lega. Perempuan tua itu tidak pernah menyangka bahwa perbuatan kecil tanpa pamrih yang dilakukannya bertahun-tahun yang lalu ternyata membuahkan kebaikan yang tidak terkira di kemudian hari. Bukan hanya jiwanya terselamatkan, tapi seluruh biaya pengobatannya pun lunas. Tanpa ia harus mengeluarkan uang sepeser pun. "Hidupku sungguh beruntung," bisik perempuan tua itu bahagia. Kisah tadi sungguh luar biasa dan mengajarkan kepada kita akan pentingnya melakukan perbuatan baik, sekecil apapun perbuatan baik itu. Kisah tadi juga mengingatkan saya pada kata mutiara yang berbunyi,
Orang yang berbuat jahat walau bencana belum tiba tapi rejeki telah menjauhinya. Orang yang berbuat baik walau rejeki belum tiba tapi bencana telah menjauhinya. Kata-kata mutiara tadi sesuai dengan gagasan saya bahwa keberuntungan bisa diciptakan dan dimiliki oleh siapa saja. Keberuntungan tidak muncul begitu saja, tapi melalui sebab-sebab yang kita ciptakan yang biasanya berbentuk tindakan-tindakan tertentu. Tidak ada keberuntungan yang berasal dari ruang hampa. Tidak ada keberuntungan tanpa diawali sebuah tindakan, baik yang disadari dan sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu atau tindakan yang dilakukan secara mekanis. Jadi, keberuntungan adalah akibat dari sebab-sebab yang kita ciptakan atau kita perbuat. Sebuah pepatah mengatakan kebaikan mendatangkan kebaikan atau balasan yang setimpal. Kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan biasanya atau besar kemungkinan mendatangkan rentetan kebaikan pula di kemudian hari. Demikian juga keberuntungan. Suatu keberuntungan akan mengundang keberuntungan lainnya. Satu kesuksesan pun akan mengundang kesuksesan lainnya. Jadi mari kita bersihkan hati, jauhi niatan-niatan melakukan perbuatan jahat, tidak menyenangkan, menyakiti orang lain, atau merendahkan harga diri dan martabat orang. Setiap kali ada hasrat atau pikiran tak terkendali yang mengarah pada perbuatan jahat, ingatlah selalu, orang yang suka berbuat jahat dijauhi rejeki dan didekati bencana. Sebaliknya, orang yang suka berbuat baik dijauhi bencana dan didekati rezeki. Mari kita membiasakan diri melakukan perbuatan-perbuatan baik setiap hari, sekecil apapun perbuatan itu. Sesungguhnya orang yang berbuat baik adalah orang yang benar-benar beruntung hidupnya. Dan pemirsa yang menonton mendengar kisah motivasi ini, saya yakin pasti orangnya baik. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya supaya saya makin semangat memberikan kisah motivasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.